Jadi kalau saya zakat perdagangan saya adalah sembako, maka saya boleh zakat pakai sembako senilai 4,6 juta. Masalahnya begini, jadi ngitung zakat itu sebenarnya tidak sulit. Kita tidak usah ngitung berapa laba kita. Kita nggak usah ngitung berapa uang yang kita ambil untuk keperluan kita. Yang dihitung cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara praktis menghitung zakat perdagangan. Sebelum kita membahas tentang cara praktis menghitung zakat perdagangan, perlu saya sampaikan syarat wajib zakat perdagangan. Yang pertama, syarat wajib zakat perdagangan adalah diperoleh dengan transaksi pertukaran. Ini telah kita bahas di video sebelumnya. Yang kedua, tidak niat untuk digunakan atau bahasanya al-qinyah. Ini juga telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, telah melewati haul. Haul ini kalau kita mengacu kepada mazhab Syafi'i dihitungnya adalah ketika pembelian komoditas. Bahasa kita adalah ketika kulaan, bukan ketika buka toko. Jadi umpama tanggal 1 Muharram saya kulaan, karena persiapan macam-macam, baru saya menemukan tanggal baik itu di bulan Rabiul Awal. Maka kapan hitungan haulnya? Hitungan haulnya bukan Rabiul Awal ketika pembukaan toko, tapi tanggal 1 Muharram ketika saya kulaan. Ini mengacu kepada haul. Yang keempat adalah mencapai nisab. Nanti akan saya sampaikan nisab zakat perdagangan, ulama berbeda pendapat apakah menggunakan perak atau mengacu kepada emas. Yang kelima adalah tidak menjadi tunai di pertengahan tahun dan tidak mencapai nisab. Ini hanya yang ada pada mazhab Syafi'i. Contoh, tanggal 1 Rajab saya kulaan baju banyak untuk persiapan hari raya, saya jual di bulan Ramadan. Ternyata tanggal 20 Ramadan semua baju saya terjual habis menjadi uang. Dan uangnya ternyata tidak sampai 1 nisab. Dan saya baru kulaan lagi tanggal 15 Dzulqa'dah. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, haulnya putus dimulai lagi ketika kulaan di bulan Dzulqa'dah. Pertanyaannya adalah, untuk saat ini nisab zakat perdagangan itu mengacu ke perak atau mengacu kepada emas? Ada beberapa ulama yang mengatakan zakat perdagangan itu mengacu kepada perak. Kenapa? Karena ri'ayatan li huquqil fuqara. Namun saya pribadi lebih cenderung zakat itu mengacu kepada emas. Kenapa? Satu, meskipun mengacu kepada perak ri'ayatan li huquqil fuqara, tapi tidak memperhatikan huquqil muzakin. Zakat perak itu setara 595 gram. Kalau kita mengacu harga perak sekitar 10.000, maka perak ini bisa wajib zakat sekitar 5.950.000. Apakah cukup uang segitu untuk kehidupan? Karena kalau kita mengacu kepada kitab Hujjatullah Al-Balighah, dikatakan begini, wa innama quddira minal warik khamsu awaqin li'annaha miqdarun yakfi aqalla ahli baitin sanatan kamilah. Spirit nisab itu, kenapa kata beliau nisab dari emas, dari perak itu adalah 5 uqiyah? Karena kata beliau itu adalah ukuran nominal yang cukup untuk mencukupi kebutuhan satu keluarga kecil selama 1 tahun. Pertanyaan saya, kalau kita mengacu kepada zakat perak sekitar 5 juta, 6 juta, pertanyaan saya, apakah cukup untuk kehidupan kita berkeluarga 3 orang atau 4 orang kalau kita punya anak 2 untuk 1 tahun? Tentu jawabannya tidak. Satu. Nomor 2, kalau kita mengacu kepada zakat perak, kalau kita mengacu kepada zakat perak, maka bisa jadi muzaki itu plus mustahik. Karena dengan nisab cuma 6 juta, 5 juta, bisa jadi setelah itu dia menjadi mustahik. Padahal spirit nisab, kalau kita mengacu kepada nisab harta yang lain, itu spiritnya orang kaya. Coba kita lihat
nisabnya kambing itu adalah 40. Itu kaya atau miskin? Nisabnya sapi itu 30. Bandingkan kalau kita menggunakan perak, nisab hanya 6 juta. Itu hanya bisa dapat 2 kambing. Tidak sampai kepada nisab kambing. Makanya pendapat mayoritas ulama, nisab zakat perdagangan, ulama kontemporer, dan ini yang dijadikan acuan oleh Baznas adalah mengacu kepada zakat perdagangan. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah 85 gram emas murni. Kalau kita mengacu harga emas saat ini adalah 1,5, maka nisab zakat perdagangan sekitar 127.500.000 rupiah. Lalu bagaimana cara menghitung zakat perdagangan? Sebenarnya zakat perdagangan itu mudah. Karena ulama itu kalau mazhab Syafi'i, nisab itu yang dihitung adalah akhir, bukan awal. Jadi umpama saya punya modal 100-200 juta di awal tahun. Ternyata selama 1 tahun uang saya banyak kepakai. Kebutuhan anak saya mondok ambil di situ, kebutuhan saya makan ambil di situ. Ternyata akhir tahun ketika dihitung, kok uang saya, nilai perdagangan saya hanya 80 juta. Tidak sampai nisab, maka saya nggak wajib zakat. Jadi di pertengahan itu tidak ada dihitung. Sebaliknya, saya kemudian punya modal cuma 80 juta. Saya puter, tidak saya ambil, saya puter, berkembang. Akhir tahun saya nilai ternyata 200 juta. Maka wajib zakat, karena nisab itu kalau mazhab Syafi'i hanya dihitungnya ketika akhir tahun. Bagaimana cara ngitungnya? Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu mengacu kepada Maimun bin Mihran. Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid mengatakan, "Idza halat 'alaika zakah fanzur ila kulli malin lak." Kata Maimun bin Mihran, kalau zakat sudah mencapai haul, maka hitunglah semua harta yang kamu miliki. Wa kulla dainin fi mala'atin fahsibhu. Kalau kamu punya uang di orang piutang, maka hitunglah. Tsumma alqi minhu ma 'alaika minad dain. Kurangilah itu dengan hutang kamu kepada orang lain. Tsumma zaki ma baqiya. Maka cara menghitung zakat perdagangan itu sebenarnya mudah. Kalau kita punya neraca, laporan keuangan neraca. Neraca itu mencakup ada aktiva, ada pasiva. Di aktiva akan kita temukan ada kas, setara kas, ada uang yang di bank, ada persediaan barang, ada piutang, ada peralatan, ada aktiva. Tetap di pasiva itu ada hutang, ada modal. Dalam zakat perdagangan yang kita hitung simple. Apa? 1, uang yang kita punya, uang tunai, uang yang di brankas. Nomor 2, uang kita yang di rekening. Kita total semua, berapa uang kita yang di rekening, berapa uang kita yang tunai, ditambah dengan piutang kita yang bisa ditagih. Ada orang yang ambil di toko kita, kasbon, hutang, itu kita hitung. Dan kemudian ditambah persediaan barang. Persediaan barang di sini adalah barang yang dijual. Jadi peralatan, aktiva tetap itu tidak dihitung. Saya punya toko saya nggak usah dihitung. Saya punya meja, saya punya komputer, saya punya AC. Kalau itu bukan dagangan saya, tapi menjadi penunjang bisnis saya, maka tidak dihitung. Rak, gondola, itu tidak dihitung. Kecuali memang bisnis kita jual beli gondola, jual beli komputer, jual beli AC. Tapi kalau itu menjadi penunjang, itu dalam bahasa fikih namanya kinyah, tidak perlu dihitung. Maka contoh, saya di Aktiva punya kas 10 juta, punya uang di bank 30 juta, persediaan barang saya 160 juta, piutang saya di orang 10 juta, peralatan saya 40 juta, Aktiva tetap mulai dari mobil, sepeda motor, operasional, dan bangunan senilai 850 juta. Maka total aktiva saya 1.100.000. Di sisi pasiva saya punya hutang lancar. Hutang lancar itu apa? Hutang yang jatuh tempo. Ada orang yang nitip barang konsinyasi ke kita. Barangnya itu dibeli, dijual ke kita, dititipkan ke kita, dan kita bayar kalau laku. Berarti kan itu bukan barang kita. Maka hutang lancar ini dikurangkan. Contoh, hutang lancar ada 30 juta. Hutang jangka panjang ada 100 juta. Modal usaha saya 960 juta. Laba saya 10 juta. Maka total pasifa saya adalah 1.100.000.000.
Dari sini yang kita hitung apa? 1. Berapa uang kita? 10 juta. 2. Uang di kas di bank itu ada 30 juta. Nomor 3, piutang 10 juta. Ditambah persediaan barang kita, mulai yang kita jual, kalau kita beras, akhir tahun ada tutup, ada namanya stok opnam. Kita hitung berapa nilai berasnya, berapa nilai minyaknya, berapa total yang kita jual, ini namanya persediaan barang. Totalnya ternyata 160 juta. Kita kurangi dengan hutang lancar 30 juta, maka sisa 180 juta kita zakati 2,5%, sekitar 4.500.000. Masalahnya adalah zaman saat ini kita kalender usaha itu tidak mengacu kepada kalender Hijriyah, tapi mengacu kepada kalender Masehi. Baznas, lembaga zakat Kuwait, dan ini yang dipakai oleh hampir seluruh lembaga-lembaga zakat, memperbolehkan zakat mengacu kepada kalender Masehi, tapi catatannya zakatnya bukan 2,5 tapi menjadi 2,575%. Dari mana tambahan 0,075%? Dari 2,5 menjadi 2,575%. Karena kalender Masehi itu lebih lama dibandingkan kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah itu sekitar 250, tapi kalau kalender Masehi itu sekitar 265. Kelebihan inilah dikompensasi menjadi angka 0,075%. Maka kalau kita mengacu kepada kalender Masehi, zakatnya adalah 2,575%, yaitu sekitar 4,635 juta. Kemudian dalam bentuk apa? Jadi ngitung zakat itu sebenarnya tidak sulit. Kita tidak usah ngitung berapa laba kita. Kita nggak usah ngitung berapa uang yang kita ambil untuk keperluan kita. Yang dihitung cukup akhir tahun sisanya berapa. Sisa uang berapa. Sisa di saldo kas bank berapa. Sisa persediaan barang berapa. Tinggal sisanya saja kita hitung dengan perhitungan seperti tadi. Pun. Selanjutnya, dalam bentuk apa zakat perdagangan? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, dan ini pendapat masyhur, harus berupa uang. Ini bisa kita baca dalam kitab Raudhatul Thalibin karangan Imam An-Nawawi. Maka kalau kita zakat tinggal dikasihkan 4,56 juta tadi kita berikan kepada fakir miskin. Tapi ada pendapat yang kedua, ini pendapat muqabilul masyhur, yaitu boleh menggunakan barang dagangan. Jadi kalau saya zakat perdagangan saya adalah sembako, maka saya boleh zakat pakai sembako senilai 4,6 juta. Masalahnya begini, iya kalau saya dagangnya sembako, kalau saya dagangnya adalah kerikil, masa iya fakir miskin kita kasih kerikil? Kalau saya kemudian dagangnya jamu kuat, masa iya kita kemudian menggunakan jamu kuat kita zakatkan kepada orang? Maka pendapat yang paling kuat, kalau saya sendiri mending diberikan ke uang, karena fakir miskin lebih tahu kebutuhannya dibandingkan kita kasih barangnya. Bisa jadi kita ngasih beras kualitas super, padahal kata fakir miskin, saya tidak butuh kualitas super, yang saya butuhkan bisa beli beras 2 kilo untuk kebutuhan saya selama 1 minggu. Maka kalau bisa saya anjurkan zakat perdagangan dalam bentuk uang. Yang keliru adalah ada orang zakat dia dagangnya itu adalah sembako, tapi zakatnya adalah dalam bentuk baju dijadikan persenan akhir tahun. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena baju bukan yang dia perjualbelikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.